berangkat dari orang yang nggak percaya bahwa pernikahan itu adalah suatu keharusan. Kayak buat apa ya orang nikah? Mami aku tuh meninggal di usia yang muda, di umur 45 tahun. Meninggalnya dengan cara yang cukup tragis ya, dirampok dan ditembak gitu. Keluarga aku tuh nggak ada yang berani ngasih tahu aku sampai 2 hari setelah mami dikubur. Sempat berpikir, aduh kalau mami aku nggak ada aku bakal gimana ya? Banyak nangis, banyak sesak nafasnya saking gitu. Tapi ada realita di depan aku yang kata orang hidup di tanganmu sendiri. Itu benar-benar kejadian. Kadang banyak perempuan yang mengira kalau misalnya aku sudah punya anak gitu, ya udah mungkin hidup aku akan terfokus ke anak aja gitu. Aku karir aku urusan sekian. Gitu. Aku berpikir kalau misalnya nih amit-amit umur aku nggak panjang, siapa yang akan menceritakan tentang mami aku ke anak-anak aku? Kalau itu namanya biografi ya bukan? Atau memoir Pak? Nama kerennya memoir. Tuh memoir. Memoir. Gitu. Apa mungkin ada yang disampaikan lagi gitu? Halo teman-teman di chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto. Hari ini udah kedatangan Grecia Suhardi. Nih, selamat datang Kak Grecia, terima kasih atas waktunya nih udah datang. Nih sebenarnya aku mau ngomong memperkenalkannya siapa gitu kan, tapi karena di sini nih udah ada namanya ya. Berarti sebagai penulis sekarang ya. Ini kayaknya debut nih. Iya, jujur Pak Tirto, salam kenal mungkin teman-teman semua. Aku Grecia Suhardi. Aku baru aja menerbitkan buku aku yang pertama. Judulnya Benih Waktu. Dan ya. Aku tanya-tanya dulu deh, nanti boleh, itu lebih silakan. Dalam bukunya gimana. Boleh. Kan mungkin dari sebelum jadi penulis gitu ya. Sebenarnya sosok Kak Grecia Suhardi itu apa sih? Kan aku nyontek-nyontek dikit ya. Buka bio Instagramnya kayak sharing mom life. Yes. Recipe business journey becoming my best self. Itu biasanya kan mungkin kayak lebih bercerita ya mungkin ya di akun Instagram sendiri. Nah boleh diceritain gak sih sebenarnya sebelum akhirnya menjadi penulis itu ngapain aja gitu. Jadi aku tuh udah 15 tahun nih Pak Tirto tinggal di Jerman. Jadi awalnya dari studi dulu ke sana, terus akhirnya sempat bekerja dan di tengah jalan aku bikin bisnis gitu. Jadi dan setelah itu aku juga menikah, aku ada ibu dari 2 orang anak yang suka masak ya dan suka sebenarnya menulis jurnal sih gitu. Dan juga punya bisnis di Indonesia. Gitu. Berarti memang berangkatnya dari kesenangan pribadi aja ya. Betul. Nah, terus selama 15 tahun itu tiba-tiba menulis buku nih ada apa nih gitu ya. Iya. Why? Iya, kenapa tuh akhirnya bisa menulis buku dengan judul Benih Waktu? Oke, jadi waktu itu tuh sebenarnya pengen aku jadiin koleksi pribadi aja. Jadi waktu aku lulus S1 itu tugasnya adalah selain tesis kita harus bikin satu proyek nih. Aku waktu itu bikinnya buku masak. Nah kebetulan itu kan aku pajang tuh di lemari di rumah di rak, dan anak aku tuh kayak seneng banget ngelihatnya gitu. Nah terus aku kepikiran, aku kan orangnya suka journaling. Kenapa ya aku kok nggak nulis sesuatu tentang ibu aku gitu, tentang mami. Aku pengennya mami. Karena mami aku tuh meninggal di usia yang muda, di umur 45 tahun. Dan aku tuh nggak tahu ya Mas Pak Tirto, kita nggak tahu umur kita tuh sampai kapan ya. Iya, nah benar. Aku berpikir kalau misalnya nih amit-amit umur aku nggak panjang, siapa yang akan menceritakan tentang mami aku ke anak-anak aku gitu. Jadi ya sebenarnya mulainya dari situ gitu. Berarti kalau mungkin aku tangkep ya, bukunya itu berarti kisah tentang Kak Grecia Suhardi nih sebagai diri, mungkin perjalanan hidup ya. Betul. Nah itu dari, kalau misalnya mungkin bisa dibilang itu dari kapan sampai kapan? Mungkin isinya curhatan gak? Iya sih gitu. Dari hal-hal yang aku pelajarin dari kakek, beberapa figur di keluarga aku yang sangat aku sayangi gitu dan memberikan impact di hidup aku. Tapi porsi paling besar tentu aja di mami aku. Terus tentang bagaimana aku bersama suami membangun rumah tangga, karena aku berangkat dari orang yang nggak percaya bahwa pernikahan itu adalah suatu keharusan. Aku tuh takut banget diikat gitu. Iya benar. Ya ini kan? apa Tuh. kalau
zaman ini marriage is scary kan, gitu kadang gitu suka kan. Ada atau mungkin ya banyak ketakutan lainnya lah. Betul sekali. Karena aku pikir kayak buat apa ya orang nikah, karena di keluargaku pada cerai semua gitu, ada berselingkuhan gitu-gitu. Jadi aku selalu memasang tembok kepada lelaki yang ingin mendekati aku, Pak Tirto gitu. Tapi akhirnya ada yang bisa ada yang menjebol pertahanan kita ya, Pak Tirto. Shout out buat suami. Gitu. Terus ya udah aku juga menceritakan tentang gimana kita mengasuh 2 anak ini tanpa bantuan siapapun di Jerman, dan juga banyak menceritakan tentang bisnis aku yang sering jadi pertanyaan teman-teman di sosial media gitu. Berarti apakah memang bercerita saja kayak apa ya, kalau itu namanya biografi ya bukan? Atau memoir, Pak. Nama kerennya tuh memoir. Memoir. Apa mungkin ada yang disampaikan lagi gitu mungkin? Iya, jadi aku banyak menceritakan gimana sih kalau kita mau membuat sebuah bisnis gitu, ya kan, tips yang bisa aku sharing mungkin dari pengalaman pribadi aku, terus kayak apa sih yang perlu disiapkan kalau kita menghadapi resiko dan kegagalan gitu ya. Dan intinya kalau aku boleh bilang adalah gimana aku mencari keseimbangan antara menjalankan aku sebagai Grace, aku sebagai ibu, sebagai istri, ya kan, dan juga seorang leader gitu. Tapi tadi kan ada katanya ada ini juga ya ngomongin soal bisnis, dan ada campuran sama mungkin memoir ya. Iya. Tapi berarti bisnisnya bukan kayak bisnis kayak apa, bercocok tanam? Enggak, maksudnya tips-tipsnya enggak tips yang kaku bisnis gitu kan, kayak tips-tips bisnis pada umumnya kan. Mungkin lebih ke personal, bercerita ya. Iya. Dengan sangat personal untuk aku gitu. Nah, ini tadi kan berarti di Jerman itu, berarti sekarang tinggal di Jerman? Betul. Aku sampai hari Jumat nih rencananya di Indonesia. 23 ya. Udah ini enggak di Jerman enggak buka just tip? Oleh-oleh. Tahu aja, coklat gitu ya. Coklat dari sini gitu. Kebalik ya jadi. Oh iya juga. Oh, seharusnya ini sambal gitu. Oh, benar, kerupuk ya. Cuanki atau mie instan yang itu tuh. Duh. Jadi ini ya. Nah, tapi misalnya tadi kan memoir, terus ada bisnisnya, dan mungkin maaf ya kan ada kehilangan orang tua gitu Ibu. Itu ceritanya apakah nanti akan sedih apa gimana tuh? Pasti ada sedihnya ya. Tapi kan sedih itu buat orang-orang relatif. Tapi dari yang aku beberapa waktu lalu sempat dapat kesempatan untuk bertemu sama pembaca pertama waktu itu sebelum buku ini akhirnya launching. Ada banyak orang yang belum pernah merasakan kehilangan, ya kan? Dan setiap orang tuh selalu punya caranya masing-masing ternyata untuk berdamai dan moving on dengan kehilangan itu. Nah, gitu. Jadi tentu aja ada sedihnya, tapi aku berharap sih jangan diserap terlalu dalam ya bagian itunya, tapi lebih ke how I get through. That, gitu. Jangan di ini ke yang sedihnya, tapi bagaimana melewatinya ya. Betul. Karena hidup kita sudah cukup berwarna gitu ya. Bener. Nikmatin yang sekarang aja, jangan hidup di masa lalu. Betul. Nah, kalau waktu kepikiran menulis gitu kan, tentu aja menulis kan ya, walaupun suka journaling, mungkin kalau journaling kan memang lebih curhat gitu ya. Betul. Nggak ada detail sama. Kalau misalnya waktu pertama kali menulis, belajarnya gimana tuh? Ada belajarnya nggak sih? Apa sebenarnya kalau nulis itu ada aturan nggak? Nggak ngerti ya Pak Tirto, tapi jujur yang sangat membantu itu adalah gimana peran seorang editor sih, yang bisa membagi dan mengkotak-kotakan kapan kita harus menceritakan hal-hal tertentu gitu. Begitu. Nah, kalau misalnya tadi kan editor ya mungkin. Nah, itu pembaca pertamanya apakah editor apa ada orang lain? Pembaca pertamanya editor, dan aku sangat takut untuk memberikan naskah itu ke orang yang aku kenal pada awalnya gitu. Karena jujur kayak suami aku juga itu bahkan setelah naskahnya selesai aku kasih jeda dulu baru dia boleh baca gitu. Jadi aku berusaha untuk kalau suami dan orang-orang terdekat aku kan mereka akan sangat subjektif ya menurut aku, karena mereka sudah kenal aku. Oh iya. Nah, tapi bagaimana buku ini harus bisa memberikan manfaat dan ada sesuatu yang dipelajari lah. Maksudnya mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil dari pembaca lainnya yang mungkin belum pernah kenal siapa sih Gracia itu gitu. Pak Tirto juga baru tahu kan aku kan. Iya benar. Gitu. Itu ya itu kan searching
dulu ini siapa gitu. Siapa ya saya ini gitu. Nah ini mungkin kan kalau misalnya aku seringnya ketemu beberapa kali juga ada yang penulis ya yang datang ke sini juga ngobrol, boleh tonton yang lain gitu. Nah biasanya mereka juga senang membaca. Betul. Kalau Kak Grace sendiri gimana? Aku sangat-sangat suka membaca. Jadi apalagi waktu aku kecil ya, Pak Tirto, dan itu tapi sebenarnya sempat hilang ketika aku tertampar kenyataan bahwa hidup aku harus banyak bekerja. Maksudnya di Jerman untuk menutupi biaya hidup kan banyak banget yang harus jam kerja yang kita harus penuhin gitu. Jadi aku udah kembali membaca lagi, dan karena aku tidak pernah kuliah yang spesifik tentang bisnis, aku memperdalam ilmu aku tentang dari buku-buku bisnis, terus aku suka baca buku memoir, dan baru-baru ini mulai baca buku fiksi lagi gitu. Terus buku-buku yang mungkin dulu ya sebelum menulis itu ada yang jadi inspirasi nggak sih? Mungkin dari cara penulisan, mungkin dari cara berceritanya gitu, ada nggak? Ya mungkin berpengaruh gitu sama cara gaya penulisan benih waktu ini. Kalau spesifik mungkin kalau dari gaya penulisan aku nggak bisa bilang iya, karena itu kan buku yang aku banyak baca itu bahasa Inggris. Tapi aku ada suka sama beberapa buku, contohnya As Long As the Lemon Trees Grows, itu buku kalau nggak salah dari UK, dari Inggris. Itu aku suka banget cara penulisan, aku seakan-akan bisa ditarik ke gimana sih kehidupan orang-orang di Palestina gitu, dan ceritanya tuh menarik banget, kayak berpikir kenapa ya kok ini kita kurang bersyukur dengan hidup ini gitu contohnya. Terus ada juga buku aku lupa judulnya, tapi ditulis oleh seorang dokter, dan itu dia melihat kehidupan bahwa setiap hal juga banyak yang kita bisa pelajari gitu. Jadi memang mungkin masih ada pengaruh-pengaruhnya ya. Pasti. Kalau lagi tadi bilang kan fiksi tuh. Lagi baca apa tuh? Aku lagi baca buku Semangkok Mie Ayam sebelum mati. Aku juga mau baca lagi. Itu aku baru baca, dan aku baru mulai. Spoiler aja nggak apa-apa. Dan aku rasa kayaknya itu aku bakalan selesai hari ini sih. Waduh. Gitu. Kayak mungkin ini baru 1 jam ya. Dan aku rasa aku bakalan bisa selesai ini hari ini karena menarik sih ceritanya, kayak easy to read dan flip through gitu. Nah, kalau selesai hari ini mungkin bisa kali ya setelah baca dikasihin ke aku gitu. Oh gitu. Ganti. Pak Tirto ada motifnya di belakangnya ya. Nah kalau mungkin tadi kan ada dari dari buku-buku lain gitu kan. Kalau misalnya dengan penulis gitu, ada nggak sih minta saran dari penulis-penulis buku lain gitu? Belum sih Pak Tirto. Kalau sampai berarti saat yang ini benar-benar sendiri ini. Tapi ketika proses revisi itu kita ada sangat-sangat terbantu dengan banyaknya masukan dari orang-orang yang udah gemar membaca. Jadi dari book club dan juga ya itu tadi orang-orang yang nggak pernah terpapar Gracia itu siapa sih gitu. Jadi kayak mereka bisa lebih melihat maaf ini alurnya seperti apa ya gitu. Contohnya gitu, karena kayak banyak banget fase-fase kehidupan yang aku lewati yang mungkin ada penulisannya yang loncat-loncat gitu di sana sih. Nah itu berapa lama tuh menulisnya tuh waktu? 9 bulan. 9 bulan. Kalau sebagai seorang penulis termasuk cepat apa lama? Kayaknya lama ya. Tapi nggak ini ya, kadang relatif kan Pak Tirto. Ya, gimana orangnya gitu ya. Nah waktu perjalanan menulis itu ya karena tadi katanya ada kisah sedihnya gitu. Ya. Nah itu gimana tuh waktu nulis? Banyak nangis. Berarti ada tetesan-tetesan. Iya, banyak sesak nafasnya saking gitu. Tapi itu banyak di bab 1 dan bab 2 ya, tentang proses gimana sih menceritakan kehilangan itu sendiri. Dan kayak ngebayangin kan kebetulan Mami meninggalnya dengan cara yang cukup tragis ya. Jadi ditembak, dirampok dan ditembak gitu. Itu kayak memvisualisasikannya lagi tuh kayak wow. Gitu. Sedih banget. Aduh, gitu. malah aku baru tahu juga kalau itu. Ntar lo jadi dengar ceritanya agak gimana. Tapi ya itu nggak boleh sedih. Kan buku ini bukan buku sedih. Ya. Iya. Terus waktu itu dampak yang paling
Aku boleh nggak sih nanya? Boleh. Takutnya jadi ini lagi. Dampak yang paling dirasakan waktu ini ketika terjadi ya gitu. Kok Pak Tito kayaknya aku yang lebih berani menyebut ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi waktu itu aku kayak bengong dulu ya, karena itu salah satu hal yang paling aku takutin. Jadi karena tumbuh di keluarga single parent. Jadi aku deket banget sama almarhum mami dan dia tuh benar-benar jadi sosok inspirasional lah untuk aku gitu. Dan ketika dia nggak ada tuh rasanya kayak disambar geledek Pak Tirto, kayak bingung, bengong, dingin gitu, nggak pengen ngapa-ngapain. Berarti itu waktu itu kondisinya apakah memang pisah lagi di Jerman apa? Iya, jadi seharusnya mami itu kan kejadiannya 14 Desember 2011. Nah seharusnya bulan Maretnya beliau itu ngunjungin aku di Jerman. Udah proses apply visa segala macem gitu Pak Tirto. Jadi kayak sedih dan mirisnya di situ. Dan belum lagi keluarga aku tuh nggak ada yang berani ngasih tahu aku sampai 2 hari setelah mami dikubur gitu. Karena kayak takut aku nggak sanggup gitu. Gitu. Kalau ya gitu akhirnya kan sekarang bisa move on, bisa sehebat sekarang ya. Aduh. Itu bagaimana tuh melewati masa berkabungnya mungkin ya? Apakah ada titik di mana langsung kayak udah saatnya nih harus bangkit segala harus bangkit ya gitu. Kayaknya aku ada di kurang lebih sekitar 1 minggu itu bengong, nggak pengen ngapa-ngapain. Bahkan temen aku kayak ngasih aku es krim, aku inget banget aku ada perasaan bersalah, kok mami aku meninggal aku makan es krim ya gitu. Aku ada sempat menyalahkan diri aku, kayak bingung setiap langkah yang aku ambil tuh bener atau enggak gitu, atau pantas atau enggak. Nah tapi iya gitu, kok mami aku meninggal katanya aku sayang, kok aku malah makan es krim sih gitu. Ada rasa bersalah. Nah itu, tapi aku untungnya waktu itu mami adalah orang yang sangat-sangat suka nulis kayak, Dek, mami love you gitu, Dedek, mami bangga loh Dedek bisa begini gitu. Dari hal-hal dan chat-chat itu yang bikin membangun semangat aku lagi sih, yang kayak ngerasa dia udah susah-susah ngirim aku ke Jerman, sekarang aku udah di sini, di negara ini, duit terbatas, aku 1 minggu udah aku habisin buat nangis gitu. Terus aku mau ngapain ya? Dan ada realita di depan aku yang membuat aku ngerasa kayak sekarang ini hidup aku itu yang kata orang hidup di tanganmu sendiri, itu benar-benar kejadian di umur aku 18 tahun. Aduh gimana ya nggak punya uang, benar. Aku harus move on gitu. Itu sih. Aku ikutan. Waktu itu berkaca-kaca. Aku kalau soal ibu juga sama, soalnya suka sensitif ya kita ya. Karena aku memang sama tinggalnya berdua sama ibu. Oke. Jadi ya banyak jadi curhat. Iya. Nah kalau waktu menulisnya tadi ya mungkin selain sedih gitu ya, pasti ada apa bahasa ininya? Kalau berhenti apa? Writer's block. Writer's block. Oke. Itu ada nggak sih? Mentoknya ya. Mengalami nggak sih? Apalagi penulisan pertama gitu ya. Iya, ada ngerasa mentok. Ini kenapa ya kok aku nggak bisa nulis lagi? Idenya ada tapi mau ngerangkai itu menjadi 1 paragraf kok nggak bisa gitu. Itu ada banget. Terutama di tengah-tengah. Cara menghadapinya gimana? Ini WFC. Mahal Pak Tirto, secangkir di Jerman lagi. Iya. Lebih tepatnya aku banyak ngobrol sama suami aku yang pertama gitu. Aku mempertanyakan why-nya. Kenapa sih orang harus baca buku ini gitu? Kenapa ya kok aku nulis buku ini gitu? Terus dia banyak menjawab dari angle-angle yang mungkin nggak terpikirkan oleh aku gitu. Dan aku juga ngobrol-ngobrol sama orang terdekat aku, kira-kira apa sih yang mau mereka tahu gitu, atau mungkin ada aspek-aspek hidup yang aku anggap remeh tapi sebenarnya itu cukup penting untuk diketahui orang gitu. Gitu. Ini dari yang tadi mungkin ya, dari sepanjang kita cerita tadi mungkin banyaknya soal bisnis sama kuliah sama mungkin cerita soal mamanya gitu. Mungkin ada nanti di dalam sini. Ada. Aduh berarti ada agak semua. Spoiler dulu, maaf ya. Nanti mungkin tambahin depannya spoiler alert ya kalau yang buat yang mau baca gitu. Betul. Nah tapi kalau untuk target pembaca gimana tuh? Apakah mungkin karena tadi bahasnya kan tentang jurnal ya, dan kebanyakan mungkin soal mom's life ya. Yeah. Apakah nanti ke ibu-ibu yang punya anak? Apakah mungkin
orang yang mungkin kehilangan apa mungkin bisa ke semua orang? Aku mungkin secara general itu secara semua orang jelas iya, tapi di sini ada cukup mendalam tentang proses move on-nya dari kehilangan untuk jadiin itu sumber energi kita melangkah, apalagi untuk orang yang benar-benar deket sama kita ya Pak Tirto, menurut aku gitu. Karena aku dulu sempat berpikir, aduh kalau mami aku nggak ada, aku bakal gimana ya? Nah itu, tapi di satu sisi juga aku sangat-sangat meng-highlight peran ganda yang aku lakukan saat ini gitu. Aku seorang leader, aku seorang ibu, dan aku juga seorang istri nih gitu kan. Karena kadang banyak perempuan yang mengira kalau misalnya aku sudah punya anak gitu, ya udah mungkin hidup aku akan terfokus ke anak aja gitu. Aku karir aku urusan sekian gitu. Nah, itu sesuatu yang aku usahakan dan upayakan banget di kehidupan aku sendiri, bahwa jangan lupain kalau kamu tuh seorang Grace, yang kamu tuh punya loh mimpi-mimpi yang kamu mau jalanin, ya kan? Kamu punya anak yang pengen kamu nurture untuk tumbuh, dan kamu juga seorang istri yang aminnya mudah-mudahan bisa sampai akhir hayat gitu Pak Tirto. Mungkin juga kalau yang mungkin yang orang pada umumnya gitu ya, bisa belajar juga dari, bahkan bisa apa ya, karena pasti semua orang pasti akan kehilangan gitu betul, ya. Jadi betul. bisa seenggaknya udah mempersiapkan ya. Dan bisa berkembang juga gitu walaupun kehilangan sesuatu gitu. Yang udah baca gitu ya, yang pasti udah beberapa ngasih udah. Kemarin kita orang ngadain tiba-tiba ngulas, jadi tim penerbit dan editor aku sharing naskah original ke 30 orang pertama, dan kita ngumpul bareng di satu sore, intimate banget Pak Tirto. Berarti para followersnya enggak, dan itu macem-macem banget Pak Tirto. Mungkin yang mungkin kenal aku tuh terbuka waktu itu, terbuka untuk umum, cuman memang by invitation, siapa yang duluan daftar lah gitu. Ada nyaring-nyaring gitu nggak, apa daftar aja? Ada penyaringan tapi dari pihak penerbit. Takutnya kan ini ya, mungkin ya tetap ada saringan ya, takutnya betul. Asal ini. Betul. Dan kebanyakan untungnya juga yang datang adalah dari book club yang emang pecinta buku banget. Jadi sangat-sangat membantu sih, memberikan feedback buat kami gitu. Ada gimana tuh? Ada langsung di review nggak sih? Langsung on the spot. Langsung on the spot. Gimana? Intinya mungkin mereka pengen tahu lebih dalam tentang sosok mami lagi gitu. Aku kira aku sudah cukup menuliskannya, ternyata mereka mau lebih dalam lagi Pak Tirto. Itu, dan ya begitulah kira-kira. Kalau misalnya kritik gitu mungkin bahkan dari editor sendiri mungkin gitu. Ada nggak sih kritik yang mungkin jadi pelajaran gitu? Ada. Jadi menurut aku menurut editor dan teman-teman kemarin yang udah membaca, aku mungkin masih harus lebih memperjelas lagi siapa sih tokoh-tokoh. Misalnya aku menuliskan teman-teman aku yang berangkat barengan ke Jerman gitu. Nah, diperjelas lagi contohnya, atau kayak karena timeline hidup aku tuh banyak berpindah-pindah ya. Dari satu kota ke kota yang lainnya, itu juga pengen readers itu lebih paham lagi dengan konteksnya. Ini saat kapan sih terjadi ini gitu. Gitu Pak Tirto. Tadi kan walaupun belum rilis, maaf ya. Tadi kan juga ada bilang pengen lebih tahu banyak gitu ya soal kehidupan seorang ibu gitu. Apakah nanti ada buku selanjutnya? Buru-buru banget ya. Ini juga baru. Tapi sempat kepikiran gak sih? Kepikiran aja gitu. Waktu itu udah ada omongan Pak Tirto. Udah ada omongan malah ya, bukan pikiran aja gitu. Dan juga lucunya dari buku ini tuh muncul side project dari teman-teman, bukan dari kenalan yang lain gitu ya, mungkin pengen jadiin ini guided journal gitu. Jadi aku sih jujur orangnya sangat terbuka dengan apapun opportunity yang ada gitu. Dan menurut aku proses menulis itu menyenangkan walaupun sulit untuk jadi Tapi apakah untuk saat ini ya penulis akan jadi apa mungkin ya prioritas untuk di kehidupannya Kak Grace sendiri? Apa main job sekalian kali ya? Atau prioritasnya ada prioritas gitu? Kalau untuk jadi prioritas sepertinya belum sih Mbak Tirto. Aku
merasa bahwa aku kalau memulai sesuatu aku harus yakin ya, maksudnya kayak dalam artian ini adalah seseorang yang orang akan membeli buku ini kan berarti mengeluarkan uang gitu, dan aku nggak pengen dalam tanda kutip menghasilkan, yang penting ngeluarin banyak buku tapi isinya mohon maaf sampah gitu ya. Bener. Aku lebih percaya quality over quantity sih gitu. Jadi kalau aku siap menulis, aku akan menulis lagi gitu. Tapi aku akan latihan terus dengan menulis itu untuk personal. Ini lagi baca fiksi, mungkin nanti cerita fiksi siapa gitu tahu ya Pak Tirto, who knows. Kalau misalnya ini jauh banget ya pemikirannya, tapi boleh lah. Ini biasanya kan kalau udah buku suka ada adaptasi film. Udah coba. Gak apa-apa lah, ini gak ada yang tahu gitu kan. Barangkali tahu-tahu beneran jadi kepikiran gak mungkin, tapi memang menceritakan diri sendiri agak. Yang lucunya tadi tuh sebenarnya tim penerbit sama editor yang nemenin aku perjalanan ke sini baru aja kita juga ngobrolin hal yang sama gitu. Karena kebetulan aku lupa di bulan apa nanti tuh ada kayak semacam kesempatan untuk pitching, dan banyak yang melihat opportunity buku ini untuk dijadikan ya diadopsi ke film ya, tapi lagi-lagi Pak Tirto, aku sangat terbuka kalau memang mudah-mudahan ada manfaatnya dari buku ini. Aku dengan senang hati sih jadi pemeran utamanya nanti. Waduh. Aku jadi figuran boleh deh. Iya, Pak Tirto. Yang lewat aja di Jerman gitu. Yang jual bakso tuh. Lumayan syuting di Jerman gitu. Nah, mungkin aku mau bahas dari cover ini, karena aku jujur baru lihat ya. Enggak, ini lebih ke aku baru doyan baca buku. Baru 2 buku. Oh iya. Baru 2 buku. Yang satu juga belum beres. Terus tapi awalnya tuh karena kepincut cover. Karena covernya bagus, baru tuh baca belakangnya sinopsisnya ya. Nah, ini kalau untuk pemilihan cover tuh gimana? Karena aku juga lihat nyontek dikit ya di Instagram, itu kan ada voting juga. Nah, kalau ini gimana nih? Bisa diceritain nggak? Jadi waktu itu aku intinya request pengen warnanya biru, karena biru adalah kesukaan aku. Biru yang mengingatkan aku kepada ibu aku ketika kita banyak spend waktu di pantai. Terus aku pengen menggambarkan si bunga matahari ini adalah ibu aku yang selalu ada untuk aku, walaupun dia nggak ada. Dan intinya mungkin cukup simpel dan minimalis. Aku merasa keluarga aku adalah rumah aku, tapi di satu sisi aku juga ngerasa bahwa aku tuh rumah dari banyak orang gitu. Rumah dari tim-tim aku, rumah dari keluarga yang aku punya yang lain di luar dari ini. Dan ya udah, itu 4 figur adalah kami berempat sih, keluarga kami inilah keluarga Suhardi gitu. Dan ada nyempil bunga ada matahari, si bunga matahari itu, ya, yang bener-bener warnanya eye catching sendiri. Itu ada gitu. Arti sendiri kah? Apa? Itu kenapa kuning, karena itu bright seperti dia. Mamiku tuh orangnya pendek, Pak Tirto. Ukuran dia tuh tingginya 150 cm. Paling suka kalau pakai high heels yang 8 atau 9 cm gitu. Jadi kan langsung wow gitu tinggi. Terus dia juga suka pakai lipstick menor gitu, yang merah, yang warna ungu gitu-gitu. Dan itu sesuatu yang nyentrik, itu sangat-sangat mengingatkan aku kepada aku mau bisa ngebayangin sih. Jadi ya, memang sangat ibu sinar gitu ya, ngeliatnya kayak selalu bright gitu. Iya kebayang. Kalau untuk mungkin yang gambarnya gitu, ada kerjasama sama artis gitu nggak? Ada, ini ada ilustrator dari Sumatera, namanya Mita. Dan aku senang banget Mita bisa memvisualisasikan pesan-pesan yang ingin aku sampaikan, atau pesan-pesan yang tersembunyi di dalam buku ini gitu. Berarti memang kenalan apa? DM-an. DM-an. Saling inilah ya. Iya, saling sama kenal satu sama lain gitu. Nah, ini boleh aku buka gak sih? Boleh gak? Boleh baca? Jangan dulu ya. Top secret. Top secret. Ada ininya gak? Grand opening. Event gitu gak? Ya karena mungkin dengan segala keterbatasan aku yang masih tinggal di Jerman. Iya benar. Untuk sementara sih mungkin akan launchingnya seperti biasa aja dulu gitu. Tapi aku excited banget dengan segala kesempatan kalau misalnya next aku bisa pulang lagi dan ngadain offline event lagi untuk baca-baca bareng gitu. Ini kan
tanda tangan biasanya. Aduh. Gitu. Aduh. Biasanya udah ya nanti pada ngantri gitu Iya, kan. aduh. Ternyata ada aku di antrian. Tapi pakai baju ini ya. Biru juga ya. Biru juga sama dasi yang Pakai ini tadi. juga. Langsung jadi ini. Jadi ketahuan kan. Iya. Oh, itu Pak Tirto. Nah, berarti akhir Juni kita tunggu aja ya. Betul. Ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau enggak aku ke ini dulu deh, mungkin para ini kru-kruku ada yang mau nanya nggak? Biasanya aku apa tuh? Ini seorang ayah nih. Enggak sih, gue lebih ke teknis sih. Ke teknis. Covernya itu lebih ceritanya dulu apa cover dulu, Kak? Ceritanya dulu. Cerita dulu. Cerita dulu. Secara otomatis si pembuat covernya itu tadi dengan Kak Mita ya. Mita, Dia baca dulu. Enggak. Oh, dikasih Aku summary-nya aja cuman ya. ngasih brief warna yang aku suka, terus tapi dia mungkin juga melihat banget, dia mempelajari aku Grace itu seperti apa sih gitu, dan dia dapat sinopsisnya kalau nggak salah gitu. Dan Berarti bermodalkan sinopsis saja ya. iya. Yang lain? Mbak Dena ada? Ada. Oke. Udah diwakilkan. Ya mungkin penutupan gitu. Sekali lagi deh mungkin mau ditunggu apa mau menyampaikan pesan-pesan, mau ngasih paham ke para penonton gitu ya. Mau promosi bebas lah gitu. Oke, aku boleh ambil nggak? Boleh ya. boleh. Oke, halo teman-teman penonton Tirto semua. Benih Waktu buku pertama aku bisa kalian dapetin di Pacar Merah. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati buku ini. Terima kasih. Kalau mau lebih tahu lengkapnya biar enggak ke ini ya, biar duluan gitu dapet ya, bisa. Oh, itu bisa di menghubungi sosial media betul, aja ya. jadi pantengin di sini. Instagram Gracia Suhardi, akhir pekan Pacar Merah, apalagi ya, kedai Pacar Merah mungkin. Nah iya. gitu, jadi pantengin aja. Oke, ditunggu. Gitu. Siap beli ya. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak Tirto. Aku nggak dapet ininya nih gratisan. Dengan tanda tangan Nah penulis ya. itu dia. Kalau enggak nggak apa-apa deh, aku dapat tanda tangan, yang penting aku beli nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih Kak Grace atas waktunya, semoga lancar. Nanti pulang Jumat ya. Jumat, hati-hati betul. juga di jalan. Terus lancar untuk launchingnya, kemudian untuk next project kan nanti ditunggu mungkin tulisan-tulisan Oke, lainnya. atau Tirto X Gracia. Waduh, Duh. Terima kasih Terima buat kasih. para penonton yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.